Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri YIJ Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester di mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Pengadilan Agama dengan dosen pengampu Bapak Mikdam Yusria Ahmad, MAG. So, langsung aja inilah video dari saya. Baik, sebelum membahas lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Nabah Naufal Anur, NIM 1221133. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan oleh hakim dalam menjalankan hukum acara pengadilan agama? Hakim memiliki tugas yaitu menerima, memeriksa, menghadiri, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kemudian untuk kewajiban atau peran dari seorang hakim dalam pengadilan ketika memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tahap persidangan, yaitu hakim wajib memahami, mempelajari berkas-berkas yang menunjukkan sebagai gugatan. Kemudian hakim menentukan hari persidangan. Hakim memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan pemanggilan terhadap para pihak dengan batas waktu. Kemudian selanjutnya yang dilakukan hakim dalam memeriksa ataupun mengadili perkara pada perdata pada tahap persidangan maupun pembuktian, yaitu hakim wajib membuka terlebih dahulu persidangan dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Selanjutnya hakim meneliti para pihak dan kuasanya atas kehadirannya. Selanjutnya hakim memberikan petunjuk kepada gugatan dan kuasanya atas gugatan yang diajukan. Kemudian hakim mengupayakan perdamaian antara si tergugat dan penggugat dengan melakukan mediator. Kemudian menunjuk salah satu mediator dalam pengadilan. Selanjutnya hakim memberikan kesempatan kepada para pihak dan kuasanya untuk memberikan argumen atas pendapatnya terkait dengan jawab jinawab, replik duplik maupun kesimpulan. Selanjutnya hakim memberikan kesempatan kepada para pihak pelaku untuk mengajukan bukti-bukti untuk mendukung argumen tersebut. Selanjutnya hakim memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, lalu hakim melakukan permusyawaratan untuk kemudian memutuskan putusan. Hakim juga berkewajiban untuk melengkapi dasar-dasar hukum, menambahkan alasan-alasan yang tidak disebutkan oleh para pihak yang berperkara. Hakim juga memberikan pertimbangan diktum atau putusan, kemudian hal yang dilakukan oleh pimpinan persidangan antara lain yaitu membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Selanjutnya hal yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili dan memeriksa perkara pra persidangan yaitu hakim memberitahukan kepada para pihak dan kuasanya atas hak mereka untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang telah diputuskan. Kemudian hakim memerintahkan panitera untuk memberitahukan kepada para pihak atas dibacakan putusan apabila pihak tersebut tidak berangkat atau tidak menghadiri persidangan. Baik, untuk terkait dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaannya bagaimana komparisi spesifik antara hukum acara di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Dalam peradilan agama dan pengadilan negeri memiliki perbedaan, salah satunya mengenai kewenangan absolut. Kewenangan absolut sendiri yaitu kemampuan yang dimiliki oleh pengadilan untuk mengadili, memeriksa perkara, yaitu dalam pengadilan negeri perkara-perkara yang diadili dan diperiksa yaitu perkara perdata secara umumnya, meliputi seperti utang piutang, uang prestasi, perbuatan melawan hukum, ataupun pengajuan penetapan adopsi anak.
dalam pengadilan agama mengatur tentang perkara-perkara yang beragama Islam, yaitu seperti perkawinan, waris, kemudian wakaf, zakat, infak, sedekah, dan sengketa ekonomi syariah. Pada pengadilan agama sendiri dijelaskan secara khusus di dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan memeriksa dan mengadili perkara yang beragama Islam. Hukum yang diterapkan di pengadilan negeri adalah hukum positif, sedangkan hukum yang diterapkan di pengadilan agama adalah hukum Islam. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan, pengadilan negeri dan pengadilan agama sama-sama bertugas untuk menyelesaikan perkara perdata. Tetapi pengadilan agama memiliki kewenangan khusus untuk menangani perkara-perkara yang bersifat keagamaan. Perbedaan hukum acara perdata di kedua lembaga peradilan itu bertujuan untuk menyesuaikan dengan karakteristik perkara yang ditangani. Perkara-perkara yang bersifat keagamaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perkara-perkara perdata secara umum, sehingga diperlukan hukum acara yang berbeda pula. Seperti itu. Baik, pertanyaan yang ketiga sekaligus pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana harapan Anda terhadap hukum acara perdata dan perdata agama di masa yang akan datang. Harapan dan doa saya untuk hukum acara perdata agama di masa yang akan datang, yaitu diharapkan dalam proses acara perdata kedepannya benar-benar menegakkan adanya keadilan dan hukum dengan masyarakat atau kerap yang mengajukan perkara di pengadilan agama. Kemudian mereka merasa puas atas putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam persidangan. Kemudian diharapkan dalam proses beracara adanya pembagian hak dan kewajiban kepada para pihak yang beracara sehingga bisa dilakukan secara tanggung jawab dan adil tanpa adanya rasa memihak kepada salah satu pihak. Sehingga dengan terwujudnya penegakan hukum yang adil, maka diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin akan perlindungan hukum terhadap seseorang ataupun secara individu maupun secara kelompok. Terima kasih penjelasan dari saya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.